Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya di sini punya data. Di sini ada hasil tes. Yang tes itu terdiri dari 20 butir, mulai dari B1 sampai dengan B20. Nah, dengan data dikotomis, yaitu 01 ya. Kali ini saya akan mencoba share tentang bagaimana cara untuk melakukan analisis kualitas setiap butir dari soal tersebut bagus atau tidak. Untuk menganalisis butir tersebut, saya akan menggunakan teori modern atau item response theory dengan bantuan software R. Mari kita lihat caranya. Oke, ini adalah software R. Software R, kita pertama adalah kita arahkan dulu. Dia itu software R itu bekerja pada suatu folder, jadi kita harus arahkan dia pada suatu folder. Folder di situ nanti di dalamnya akan ada satu, dia itu yang jelas adalah datanya. Oke, kita lihat datanya. Bahan. Nah, di sini ada fisika. Ini adalah datanya. Datanya sudah saya ubah menjadi ke format TXT ya. Saya relatif suka dengan format TXT karena dia formatnya ringan. Terus dia itu adalah default dari R. Jadi tidak perlu menginstal suatu library dulu, langsung bisa kita panggil. Ini datanya. Yang tadi dari data Excel ini saya ubah, saya save as saja ke txt dengan tab delimited. Nah, terus hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan pertama pada sharing pertama ini saya akan mencoba untuk melakukan analisis menggunakan satu PL atau satu parameter logistik dengan menggunakan LTM ya atau RAS. Nah, kita buka. Saya sudah menyiapkan package-nya di sini. Nah, oke, kita mulai satu persatu dari package-nya. Yang pertama, kita menggunakan di sini kita akan menggunakan package LTM ya. Package LTM. Nah, mulai dari yang teratas memperpanjang tampilan baris karena tampilan baris R itu dia terbatas tapi bisa disetting dengan panjangnya. Kalau 150 ini 150 karakter. Yang kedua, kita panggil library-nya karena kita akan bekerja dengan tool library itu. Jadi R itu punya banyak library dan tergantung kita itu mau akan menggunakan yang mana. Selanjutnya kita baca tabel. Oh iya, kita coba langsung ini ya. Langsung kita Ctrl R. Oke. Nah, jadi saya bekerja dengan menggunakan script di yang ini, dan nanti ketika script ini kita letakkan di kursornya di sini atau kita Ctrl R, maka dia otomatis akan keran di konsol sini. Yang kedua, langsung kita run library LTM, kita panggil toolnya, tool LTM-nya. Nah, oke, setelah di sini ada keterangan demikian, maka dia sudah terpanggil. Selanjutnya kita akan membaca data mana yang mau dianalisis. Nih, read tabel fisika txt. Jangan lupa ketika memasukkan atau memanggil data, ekstensinya juga harus ditulis ya. Oke. Nah, di sini kita bisa blok sini, kita R. Nah, ini datanya sudah kelihatan. Inilah datanya tadi 01 01 01 01 01 ini. Nah, kenapa di sini ada header sama dengan T atau header sama dengan true? Berarti pada datanya itu ada headernya. Jadi baris teratas itu dihitung sebagai header, didefinisikan sebagai header, didefinisikan sebagai nama dari setiap butir gitu. Nah, contohnya ini. Nah, ini baris pertama ini diidentifikasi sebagai headernya, makanya disebut header true. Selanjutnya karena butirnya ada 20, maka ini akan kesulitan kita kalau nanti membaca grafik atau segala macam. Nah, saya coba di sini gimana caranya saya agar saya pisah jadi 55 butirnya. Nah, ini saya memisah itu bisa dengan teknik seperti ini, yaitu ini berarti dipisah, ini hanya cuma sekedar kolom 1 sampai dengan 5 saja. Ini kolom 6 sampai dengan 10 saja. Kolom 11 sampai dengan 15 saja. Kolom 16 sampai 20 saja. Mari kita coba. Nah, hasilnya ini cuman dipanggil. Nah,
Jadi untuk data keseluruhannya saya definisikan sebagai fisika. Untuk data 1 sampai dengan 5 saya definisikan sebagai fisika 1_5. Seperti itu. Seperti juga ini sama, sudah terdefinisi. Ctrl R, Ctrl R. Oke, selanjutnya akan kita lakukan analisis menggunakan 1PL, atau kalau di sini 1PL-nya menggunakan rush dia. Jadi dia langsung rush panggil data yang sudah kita definisikan. Nah, kita definisikan semua data tadi adalah data fisika ini ya. Sudah kita definisikan. Oke. Selanjutnya kita bisa Ctrl F. Di sini sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul, maka kita akan melihat koefisien rush-nya. Karena analisis rush ini sudah kita definisikan sebagai fisika 1PL, maka di sini koefisien rush-nya fisika 1PL. Nah, inilah koefisien rush-nya di sini. Oke. Jadi kalau dalam analisis menggunakan teori respon butir itu kita sudah sama-sama tahu bahwa di situ ada beberapa parameter, dan ketika menggunakan rush itu hanya mempertimbangkan daya beda saja. Nah, tapi kenapa di sini diskriminannya keluar? Yaitu karena dia juga ada unsur diskriminan, tapi kita bisa lihat bahwa diskriminannya dianggap sama semua. Diskriminannya dianggap sama. Yang berbeda adalah difficulties-nya, tingkat kesulitannya. Nah, ini B ini negatif. Dalam artian kalau dalam teori respon butir itu kesulitan rata-rata atau kesulitan yang bisa diselesaikan oleh rata-rata siswa itu adalah dengan indeks kesulitannya 0. Nah, ini kalau negatif itu berarti mudah. Kalau yang positif itu cenderung sulit. Apalagi kalau di atas 2 ini sulit sekali. Oke, selanjutnya kita akan coba plot. Nah, ini adalah item karakteristik kurvanya, kurva karakteristik butirnya. Ini seperti ini. Oke. Nah, ini kurva karakteristiknya. Kita sebenarnya bisa untuk memilah-milahnya. Nanti misalnya kita pilih berapa saja yang digambar, itu bisa. Jadi misal item 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa saja nanti. Oke, selanjutnya kita akan melihat item fit-nya. Jadi kita akan melihat bahwa suatu item itu fit atau memiliki kecocokan model atau dia itu sesuai untuk digunakan, itu harus dikaji. Nah, contohnya di sini kita bisa menggunakan perintah item fit. Ctrl R. Maka dia akan muncul. Nah, ini nilai C-square-nya atau C-kuadratnya. Ini nilai signifikansi yang munculnya. Jadi dia itu dikatakan item itu fit ketika nilainya kurang dari signifikansi yang diharapkan atau galet yang diharapkan. Misal kita 0,05 ya, 5%, toleransi kesalahan 5%, maka harus di bawah 5%. Nomor 1 sangat tinggi, nomor 2 sangat tinggi, nomor 2 sudah kecil tapi masih lebih tinggi. Nah, ini yang memenuhi B8, B9, nah, B13, B14, B15, B16, B17. Nah, ini memenuhi, selainnya tidak memenuhi. Berarti memang beberapa butir ini memang sebetulnya tidak baik untuk digunakan. Nah, analisis selanjutnya kita bisa melakukan analisis untuk melihat fungsi informasi. Jadi dalam suatu analisis item respon teori itu fungsi informasi itu sangat penting ya. Kadang bahkan kalau di analisis klasik itu dia definisikan sebagai reliabilitas. Jadi rentang kepercayaan atau rentang nilai yang dianggap dia itu dapat dipercaya itu nanti kelihatan fungsi informasi yang nanti dikombinasikan dengan standar errornya, grafik standar errornya. Mari kita coba. Nah, ini fungsi informasinya kita sudah dapat. Untuk melihat lebih jelas bisa kita plot. Nah, kita sudah plot. Di sini 3. Ini mulai dari B1, B2, B3 saja. Ini saya ambil 3 butir pertama. Gitu. Kalau mau dibuat semua, bisa enggak? Bisa saja. Nanti tinggal itemnya ini diganti. Itemnya ini diganti. Ya, oke, seperti itu. Nah, terus kalau item ini diganti 0, apa yang akan muncul? Jadi pertanyaan juga coba kita. Nah, ini adalah
test information function. Jadi kalau seandainya kita itu punya item informasi, 2 kita punya tes informasi. Nah, tes informasi itu adalah keseluruhan dari tes itu. Keseluruhan dari tes itu dia memiliki fungsi informasi seperti apa. Nah, ini kita bisa pakai sintak yang kedua ini. Selanjutnya kita juga butuh untuk mencari SEM-nya itu, standar errornya itu. Standar errornya bisa kita cari dengan 2 langkah. Yang pertama kita mendefinisikan dulu SEM 1PL, selanjutnya kita plot. Oke, kita bisa ini. Nah, ini adalah fungsi untuk standar error measurement-nya. Jadi seperti ini. Nah, ketika nanti teman-teman itu membuat suatu analisis menggabungkan antara fungsi informasi dan fungsi SEM-nya itu, nanti akan terjadi perpotongan pada kedua kurva tersebut atau kedua grafik tersebutnya. Perpotongan tersebut itu yang di tengah-tengahnya itu adalah nilai atau nilai theta yang nanti itu dianggap bisa diukur dengan valid pada suatu tes yang kita bangun. Sekian seperti itu untuk sharing 1PL-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang menginginkan sintaknya, bisa langsung komen di bawah postingan di YouTube ini. Untuk membantu mengembangkan, mohon bantuan untuk share and like and subscribe. Terima kasih.